Halo sobat-sobat coder, hari ini kita akan belajar tentang React. Jadi ini merupakan kelanjutan dari video sebelumnya, React dari React biasa. Nah, kali ini kita bedanya akan mencoba memakai yang namanya React Bootstrap. Jadi Bootstrap sendiri itu sebelumnya kan adalah komponen yang dipakai oleh front end ya. Jadi kurang lebih seperti Bootstrap ini. Awalnya kan hanya Bootstrap dan JavaScript kan, jadi CSS dan JavaScript. Nah, kali ini kita akan menggunakan React Bootstrap yang sudah tertanam di dalamnya. Nah, di sini kita disuruh install. Oke, jadi kalian tinggal copy aja installernya ke codingan di sini. Nah, kebetulan saya sudah install ininya. Jadi kita langsung lanjut aja ya untuk mempercepat videonya juga. Di sini kita diajarin cara ngimport komponennya tuh seperti ini. Nah, komponen itu adanya di sini di sidebar sebelah sini. Nah, kita tinggal ngikut nih komponennya apa aja di dalam sini. Jadi tinggal ngikut aja cara pakainya, cara menggunakannya seperti apa. Misalnya dia punya komponennya form, berarti nanti di codingan kita nih, di codingan kita itu uh, nah di sini pakai form juga. Jadi ikutin aja tutorialnya dan nanti kalian pasti bisa pakai. Di sini saya melanjutkan dari project sebelumnya ya. Jadi project sebelumnya itu kan sampai hello ya. Nah, ini saya lanjutin kayak nambahin form input. Jadi form input berarti kan saya harus nambahin kan di rutenya seperti ini. Oh iya, kalau misalnya komponen itu nggak ada argumen apa-apa ya, kayak nggak ada props atau apapun itu. Nah, kalian bisa nih kayak root path langsung aja sebut komponennya apa. Nah, dia akan ambil komponen yang ada di import di sini. Gitu. Nah, setelah kita ngimport nih, itu kan berarti kan kita pakai kan React yang di sini. Nah, ini kebetulan kita udah mulai nih, mulai masuk ke React. Ada pakai useState dan useReducer. Kemarin yang saya kenalin itu kan hanya memakai props yang ada argumennya di sini kan. Nah, kali ini kita pakainya state di sini. Jadi ini tipenya sebenarnya fungsional ya, bukan yang kelas komponen gitu. Nah, jadi React ini merupakan React yang baru. Buat saya sih ini lumayan membantu sih, karena dengan cara begini cara codingnya jadi lebih mudah. Oke, lanjut ya. Nah, kemarin kan kita cuma buat begini ya, jadi ya. Nah, kali ini kita ada nambah satu lagi namanya form input. Akhirannya itu jadi seperti apa? Akhirannya itu jadi seperti yang kita bisa lihat di layar. Jadi ini codingannya saya hapus dulu ini, ada tambahan, harusnya nggak boleh. Oke, kita lanjut aja. Jadi misalkan saya nginput nih, tes com password password misalnya. Ketika saya submit dia akan muncul hasil submitan saya seperti ini. Nah, cara buatnya gimana? Nah, kita lihat aja di coding ya. Oh iya, sebelumnya yang kita akan pakai itu namanya hooks. Jadi kita memakai fitur yang ada di React namanya hooks. Nah, hooks itu hanya tersedia di 16,8. Nah, dari sini lumayan nih hooks ini sangat membantu. Saya langsung aja ke sini ya. Yang kita pakai adalah useState di sini dan useReducer. Untuk kalian yang ingin membaca lebih lanjut mengenai state dan proofs ini, bisa ke websitenya. Nanti saya akan taruh linknya di bawah supaya kalian bisa baca-baca dulu ya. Oke, lanjut ya. Kita ke coding aja ya, langsung. Jadi biar biar mempercepat juga. Jadi di codingan ini, nah saya pakai yang namanya form dan button dari React Bootstrap. Tujuannya apa? Button ini sebagai tombol buat submit dan form ini untuk form inputnya. Jadi kurang lebih form inputnya itu begini. Oke, lanjut. Selanjutnya saya pakai form reducer. Reducer ini gimana cara pakainya? Ya, kalau menurut data yang saya cari, ya dia cara pakainya seperti ini. Jadi ada return, ada objek, kemudian hal apa yang ingin dimasukin ke dalam state ini. Kemudian state ini akan dipakai oleh form data ini. Jadi form data ini bentuknya akan jadi objek yang berisikan seperti ini ya. Ini hanya contoh ya. Anggaplah ini objek, berarti nanti saya akan jadi begini. Name,
orang. Nah, misalnya kurang lebih seperti itu. Jadi kita ngeset. Kenapa harus triple dot begini? Triple dot ini kayak kita membuka. Kalau nggak salah di JavaScript tuh ada convention yang memakai 3 dot begini. Nah, nanti kalian bisa Google aja sendiri, namanya triple dot JavaScript. Nah, udah, ini kalian bisa Google sendiri ya triple dot ini ya. Tapi kurang lebih kalian harus dapat dulu konsepnya seperti apa. Nah, ini saya ngeset kayak event name, namanya apa, value-nya apa, dimasukin ke dalam state-nya. Nah, kemudian form reducer ini akan dipakai oleh form data. Dan ini adalah init. Nilai awalnya adalah objek kosong. Kalau menurut dokumentasi di use reducer tadi yang saya tunjukin di hooks. Nah, di sini saya pakai function. Jadi function untuk menghandle submit, di mana kalau ditekan ya, itu akan muncul nih kayak misalnya nih kan form ini kan saya submit kan. Submit itu terjadi ketika saya bilang button ini tipenya submit. Ini saya tekan submit kan, berarti action ini kepanggil. Action ini kepanggil, otomatis ini kepanggil. Dan saya akan set submittingnya adalah true. Oke. Ketika submittingnya true, nah ini akan muncul nih. Ini adalah kayak tanda buat functionnya. Bukan function sih, kayak seperti ke dalam kolom. Kalau di Blade itu kan kurang lebih kayak begini ya. Blade itu kan 2 kali begini. Nah itu kurang lebih kayak begitu kalau di React. Kenapa submitting ini kan variabel, terus ada pakai dan langsung begini. Tujuannya apa? Nah, setahu saya itu tujuannya itu seperti ini, kayak true dan true. Karena menurut saya itu komponen yang di sebelah sini, yang sebelah kanan, itu udah otomatis true. Tinggal yang sebelah sini, apakah false atau true. Kalau false dan true kan jadinya false. Kalau true dan true baru form ini kelihatan gitu. Jadi otomatis ini kayak pemuncul dan penghidden gitu loh. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, kita ke bawah lagi. Nah, saya bikin form nih. Form ini saya bisa ikut nih di React Bootstrap-nya. Jadi React Bootstrap-nya itu dia minta form seperti apa? Contohnya ya, saya kasih lihat aja. Ya, contoh seperti ini. Ya, ini saya tinggal copy, ikutin aja kayak convention-nya. Convention gitu kayak aturan mainnya tuh seperti apa. Saya copy dan saya tinggal pastein di codingan saya gitu. Nah, setelah saya copy, nah saya tinggal bener-benerin nih kayak type ini kan pasti ada kan di apa HTML biasa kan, type email, type password, placeholder juga sama, name-nya juga sama. On change-nya ini yang berubah ketika kita mengetik. Kita mengetik dia berubah. Nah, ini namanya handle change. Handle change itu dipanggil di sini. Jadi kita manggil. Nah, kalau JavaScript biasa kan ada event, target, name, atau value. Nah, kita set nih ke sini, ke dalam form datanya. Otomatis kan masukkan ke reducer ini kan, form reducer. Nah, ini di sini kita pakai event name, event value. Name ini dapat dari mana? Name-nya dapat dari sini. Bukan yang sebelah kanan ya, tapi sebelah kiri di sini. Habis itu udah kita tinggal munculin. Kamu sedang submit ini object entries, form data kan bentuknya objek ya. Jadi kita loop satu-satu gitu. Loop dengan isi adalah name dan value-nya. Dimana key-nya menjadi name dan keluarin name-nya dan value-nya apa aja. Gitu. Nah, kurang lebih seperti ini tutorialnya. Misalnya nih saya mau nambah lagi misalnya. Oh ya, satu lagi sebelum kita akhiri dulu ya. Misalnya saya mau nambah nih username. Oke, saya tinggal nambahin ya username. Berarti ini input type-nya teks ya. Username. Nah, ini kan on change ya. On change. Ya udah kita save aja. Kita nggak perlu kutak-atik satu-satu. Kita ini udah otomatis di-handle sama sistem. Oke, kita langsung aja ke browser ya buat di edit-edit. Misalnya nih no, misalnya Kompas. Udah jadi begini. Jadi begini. Nah, pertanyaannya, ini kan bisa nambah terus ya. Tapi kenapa sih
tiap nongol tuh dia hilang lagi gitu loh. Nah, ini kita set lagi nih, lihat ke submittingnya nih. Saya bilang ketika di submittingnya memang kita set jadi true, benar. Tapi saya juga ada set timeout di mana 3 detik kemudian dia akan jadiin dia sebagai false, makanya dia hilang lagi bagian sini gitu. Oke, sampai sini aja videonya untuk React. Jadi hari ini kita belajar apa? Jadi kita hari ini belajar tentang form input test. Jadi cara nginput form, tapi ini masih di front end aja ya. Belum sama API dan kawan-kawan. Nanti kalian kalau mau API bisa pakai fetcher atau uh, Axios. Nanti kita lihat aja. Soalnya perlu di reset lagi ya untuk React-nya seperti apa. Kurang lebih untuk pemakaian React yang Bootstrap ya. Di sini tuh sangat membantu sih menurut saya ya. Seperti React yang biasa gitu loh. Tinggal cara kita untuk menyesuaikan aja. Oh iya, satu lagi. Kalau kalian ini, kalau kalian pakai React Bootstrap itu kalian harus include ya di atas ini kayak indeksnya. Jadi include CSS-nya di index.js dan kemarin kan kita ada buat ya link Rails stylesheet-nya di sini Bootstrap-nya. Nah, itu di comment out deh, jangan dipakai ya karena nanti akan tabrakan stylingnya. Jadi di situ saya disable, di sini saya enable di sini. Nah, syaratnya kalian udah harus install duluan gitu. Oke, sampai sini aja untuk sesi kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jika Anda suka videonya, tolong di like dan di komen. Oke, begitu saja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, bye-bye.